Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Perang Hunain. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang aspek atau muqaddimah yang kemudian mendasari terjadinya peperangan tersebut. Nah, jadi dalam perang Hunain ini, kabilah Hawazin ini mereka duluan sampai di lembah Hunain. Ya, jadi mereka lebih dulu sampai ketimbang kaum muslimin. Ya, sehingga mereka itu memilih pos-pos yang kemudian strategis untuk menyebarkan batalion pasukan mereka. Ya, di setiap persimpangan jalan, di setiap celah-celah pohon itu semuanya pasukan dari kabilah Hawazin dan Thaqif ini ya. Jadi strategi mereka ini cukup matang sekali ya. Sehingga ketika mereka menyerang kaum muslimin pada saat itu ya, yang tiba di lembah Hunain yang kemudian agak sedikit landai, otomatis kaum Hawazin ini berada di posisi yang lebih tinggi. Ya, ini seperti halnya dalam perang Uhud ya. Ketika kaum musyrikin Makkah sampai, kaum muslimin itu ada di atas Bukit Uhud. Nah, di sini kebalikannya. Kaum muslimin sampai, sementara kabilah Hawazin ini sudah ada di atas bukit, di tempat yang lebih tinggi. Sehingga kemudian mereka itu memanah pasukan kaum muslimin ya. Sehingga kemudian pasukan kaum muslimin itu dari sisi strategi ini memang bukan kurang siap, tapi termasuk kemudian mendapat pukulan pertama, serangan yang kemudian sangat mengejutkan ya. Sehingga kemudian pada saat itu Malik An-Nasri ini ya, panglima perang dari Hawazin ya, dia menjelaskan bahwa kondisi kaum muslimin pada saat itu yang dia lihat tidak pernah kemudian terlihat seperti itu seperti sebelumnya. Ya, dari sisi strategi, keberanian, banyaknya jumlah pasukan itu kemudian kalah. Ya, sehingga kemudian kaum muslimin itu bisa bergerak menuju lembah Hunain ini sebelum fajar. Ya, yang maju duluan itu Khalid bin Walid. Ya. Jadi pasukan terdepannya ini dari Bani Sulaim ya. Ini yang kemudian Hawazin ini mulai mundur ya. Ketika Khalid bin Walid ini maju, kemudian Ukun memukul mundur ya. Sehingga Hawazin ini meninggalkan sebagian besar ghanimah yang bisa diambil oleh kaum muslimin pada saat itu. Ini dalam Sahih Bukhari. Nah, sehingga muncul anggapan dari kaum muslimin dalam perang Hunain pada tahap pertama ini bahwa Hawazin itu sudah kalah total. Ya, jadi kan seperti Uhud, ketika kalah mereka ninggalin ghanimah. Ya, kalau ninggalin ghanimah itu kan harta mereka buang. Ini salah satu strategi atau salah satu pertanda mereka kalah. Hawazin juga melakukan hal yang sama. Ya, mereka meninggalkan harta mereka, kaum muslimin ambil ghanimah, menyangka Hawazin kalah total. Ternyata tiba-tiba mereka dihujani dengan anak panah yang kemudian beruntun dari lembah tersebut. Ya, bahkan dikatakan kaum muslimin itu lari pada saat itu. Ya, ada yang nggak pakai penutup kepala. Ya, kemudian ada juga anak muda yang kemudian tidak bawa persenjataan sama sekali. Ya, ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari Muslim. Bahkan kemudian teman-teman, mereka terkejut kemudian tidak menyangka ini akan terjadi. Ya, serangan mendadak dengan pemanah yang kemudian sangat lihai dari kabilah Hawazin pada saat itu. Bahkan dikatakan di sini, ya, dalam kitab ini dibilang seakan-akan anak panah tuh nggak ada yang jatuh ke tanah, Pak. Teman-teman. Kan kalau nggak ada yang jatuh ke tanah nih berarti semuanya kena sasaran kan. Bahkan berarti kemudian anak panah mereka tuh nggak ada satupun yang meleset. Ini dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu dijelaskan ya. Sebagaimana Al-Barra ibnu Azib
ya, yang kemudian sahabat yang ikut dalam peperangan ini, beliau katakan pasukan berkuda kaum muslimin itu, teman-teman sekalian, sampai kemudian terpencar, baik pasukan berkuda maupun pasukan pejalan kaki, itu semuanya terpencar, ya. Sehingga kemudian kelompok At-Tulaqa tadi yang kita pernah bahas, mereka orang-orang yang dibebaskan pada Fathu Makkah, diberikan kebebasan dan ikut perang Hunain ini, ya. Dan orang-orang Quraisy itu lari semua, ya, semua prajurit lari semuanya pada saat itu, ya. Sehingga tidak ada yang bertahan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya sekelompok kecil yang bertahan bersama beliau, ya. Ini Hunain, peperangan tahap pertama. Itu dari fajar sampai isya, teman-teman. Dari fajar sampai isya, bisa dibayangkan. Dia berlanjut sampai malam, sepanjang malam. Maka pasukan muslim ini itu pada akhirnya mundur, ya. Cuaca siang harinya ini panasnya luar biasa. Bisa dibayangkan, ya. Panasnya luar biasa, ya. Jadi sebelum terjadi peperangan saja itu kaum muslimin itu berlindung di bawah pohon. Apalagi kemudian ketika terjadi peperangan, ya, saking panasnya, ya, tapi mereka pantang mundur pada saat itu. Ya, itu sudah kemudian menjadi karakter mereka. Dalam Musnad Ahmad dikatakan, saking panas dan berdebunya itu nggak bisa melihat telapak tangan sendiri. Ya, tidak bisa melihat telapak tangan sendiri. Ya, ini dalam Musnad Imam Ahmad nih, riwayat ini disampaikan. Bayangkan, ini kan berarti kondisi panas, areanya berdebu, ya, tangan sendiri saja tidak bisa dilihat, sehingga kemudian peperangan ini terjadi dengan sangat luar biasa dahsyat pada saat itu. Ini kita mencoba untuk membayangkan perang Hunain yang terjadi ribuan tahun yang lalu, ya. Bagaimana ini terjadi dengan kondisi yang panas, terjadi dari fajar sampai sepanjang malam, cuacanya panas, berdebu, sampai telapak tangan saja tidak kelihatan. Nah, itu Nabi pada saat itu beliau itu menunggangi kuda betinanya, ya. Nah, ini menarik. Jadi dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, dan Imam Al-Waqidi juga menyebutkan Nabi itu pada saat itu memakai 2 baju besi dan topi baja, ya. Ini dalam kitab Al-Maghazi, ya. Jadi beliau pakai penutup kepala yang terbuat dari baja, kemudian beliau pakai baju besi yang dilapisi pada saat itu. Nah, beliau itu menunggang kuda betina. Pada saat itu ditunggangi, ya, padahal beliau juga punya kuda jantan, teman-teman, ya. Tapi kemudian ini untuk memantapkan pikiran yang ada di dalam benak kaum muslimin yang lain, ya, bahwa Nabi saja menunggangi kuda betina, kuda yang tidak layak untuk menyerang, dan kemudian tidak bisa digunakan untuk mundur dari peperangan, ya, yang berarti beda dengan kuda jantan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melihat sebagian kaum muslimin yang mundur, ya, beliau memperteguh mereka agar tetap bertahan, ya. Kemudian beliau menggerakkan kudanya, beliau bilang, aku adalah seorang nabi dan bukanlah dusta, ya. Aku adalah cucu dari Abdul Muthalib, ya. Maka kemudian pada saat Nabi maju, itu yang megang kudanya itu Abbas, paman beliau, dan Abu Sufyan, ya. Jadi Abu Sufyan ini masuk Islam pada saat Fathu Makkah yang kita pelajari, tapi keislamannya tuh langsung kuat. Buktinya apa? Ikut di perang Hunain, gak mundur, mendampingi Nabi. Nabi itu pelananya dipegangi sama Abbas bin Abdul Muthalib dan Abu Sufyan Al-Harith, ya. Maksudnya apa? Agar nggak terlalu cepat. Ini Nabi ini, masya Allah, ya, keberaniannya teruji, ya. Buktinya beliau yang berada di paling depan, ya. Sampai itu dipegangi pelananya agar Nabi itu nggak cepat-cepat.
Kan bahaya kalau Nabi sampai di sela-sela musuh ini kan bahaya sekali ya. Dalam As-Sahih Muslim riwayat ini disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Sehingga kaum muslimin yang lain melihat situasi seperti ini, akhirnya mereka tuh kembali kepada medan peperangan dengan hati yang lebih ringan. Ya, maka kemudian sementara ya sebagian besar yang lain menjauhkan diri. Tapi kemudian ada yang bersama Nabi, ya, mereka bertahan. Itu ada 10 sampai 12 orang sahabat itu mengelilingi Nabi semua. Ya, pada saat itu ada Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi, Abu Sufyan Al-Harith, ya, Abu Bakar, kemudian Umar, Ali bin Abi Thalib, ya, ini Ibnu Ishaq dalam sirah Ibnu Hisham, ya. Memang dalam kitab ini kita lebih banyak menggunakan sirah dari Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, ya. Nah, itu sampai kemudian hanya beberapa saja. Ya, sampai Abbas bin Abdul Muthalib itu memanggil yang lari dengan panggilan khusus. Ya. Wa ya ma'asyiral ansar, wahai orang-orang ansar, ya. Wahai orang yang pernah bergabung dalam Bai'at Ar-Ridwan, ya, yang pernah kita bahas, sumpah setia dengan Nabi. Ya, wahai Bani Al-Harith bin Khazraj, ya, dengan panggilan khusus untuk kemudian agar mereka kembali. Sehingga mereka kembali sekitar 80 sampai 100 orang. Ya, mereka maju kemudian menghadapi Hawazin pada saat itu. Maka kemudian muncul euforia yang sangat besar. Ya, semangat baru, ya, yang kemudian penuh dengan keberanian, kejujuran, tawakal, iman yang sempurna. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, beliau berdoa dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya Engkau menghendaki Engkau tidak lagi disembah setelah hari ini. Ya, makanya lihat situasi yang kemudian sangat luar biasa pada saat itu. Ya, maka kemudian hingga akhirnya musuh juga bergerak menyerang, sama-sama menyerang. Lalu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari kudanya, kemudian beliau berjalan kaki. Ya, turun dan berjalan kaki. Ya. Ketika keadaan semakin tegang, ya, perang sudah berkecamuk sangat luar biasa sekali, ya, maka kemudian keteguhan yang beliau timbulkan sehingga sebagian kaum muslimin yang mundur itu melihat hal itu. Abbas bin Abdul Muthalib memanggil mereka, ya, itu semangatnya mereka itu sampai mereka berteriak labbaik labbaik. Ya, sampai dalam riwayat yang kemudian dikatakan oleh Imam Muslim pada saat itu, sampai yang lagi mundur, ya, ketika mendengar panggilan ini, yang nggak sanggup membelokkan kudanya, dia mau kembali lagi untuk membela Rasul dalam Hunain, itu dia loncat, dia biarkan kudanya. Ya, kuda ini kan beda, ya, motor teman-teman bisa belokinnya gampang, kuda nggak gampang. Maka ada yang sulit pada saat itu langsung meninggalkan kudanya, ya. Inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah saatnya perang berkobar. Masya Allah, ya. Maka beliau itu memungut ada pasir kerikil, kemudian beliau lontarkan ke wajah kabilah Hawazin pada saat itu. Ya, kemudian beliau bersabda, hancurlah wajah-wajah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kabilah Hawazin. Mereka kalah demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kashful Athar. Maka Allah berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina." Kemudian Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah turunkan bala tentaranya dan kamu tidak bisa melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kufur. Maka teman-teman sekalian, Hawazin dan Thaqif tidak bisa bertahan lebih lama pada babak yang kedua ini, ya. Bahkan mereka lari dari medan peperangan dari kaum muslimin pada saat itu, teman-teman sekalian, ya. Sehingga kemudian kaum muslimin itu mengejar mereka, ya, sehingga kemudian jauh dari kawasan Hunain, ya. Sampai Hunain lewat itu dikejar semuanya. Ya, mereka mundur,
Ya, maka memang pada saat itu mereka meninggalkan orang-orang yang banyak terbunuh dari kalangan kabilah Hawazin. Ya, mereka nggak bisa menarik diri dengan teratur. Ya, mereka meninggalkan orang-orang atau teman-teman sahabat mereka, pasukan mereka, kemudian mereka tinggalkan. Ya, jadi kerugian mereka itu luar biasa teman-teman sekalian. Tapi Nabi SAW beliau menolak, bahkan melarang membunuh kaum wanita, kaum anak-anak, ya itu dilarang untuk dibunuh. Naam. Jadi dari kabilah Hawazin yang terbunuh pada saat itu berjumlah 72 orang. Ya, 72 orang pada saat itu. Nah, dan ketika mereka mundur, ya, jumlah yang terbunuh itu bertambah banyak. Jadi ketika peperangan 72 orang, ketika mereka mundur, yang terbunuh itu sekitar 300 orang. Ya. Itu Zubair bin Awam di daerah namanya Autas, itu kemudian menghadapi mereka pada saat itu. Naam. Jadi kerugian mereka itu sangat banyak. Ya. Di antara kerugian mereka adalah yang ditawan tuh ada 6.000 orang. Ya, 6.000 orang. Ini dari Sa'id bin Musayyib. Ya, nama Urwah mengatakan 6.000 ini campuran. Ya, tidak hanya pasukan tapi ada wanita dan anak-anak tuh bercampur di dalam nilai angka 6.000. Ya, Ibnu Ishaq juga mengatakan hal yang sama. Ya. Maka kemudian pampasan perang itu harta nilainya 4.000 uqyah. Satu uqyah ini 12 dirham atau sekitar 28 gram. Ya. Unta itu jumlahnya 24.000 ekor. Nah ini Hunain, itu satu bukit itu isinya ternak semua. Masya Allah, 24.000 ekor unta. Masya Allah, Ana membayangkannya saja tuh 24.000. Ini kan cukup banyak ya. Ya, ini dalam Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Sementara kambing itu ada 40.000 ekor. Kambing 40. Ini luar biasa. Sangat banyak sekali. Belum kuda, belum keledai, ya. Belum sapi, ya. Belum kemudian tapi memang sejumlah buku referensi ini tidak menyebutkan berapa jumlahnya, cuman jumlahnya ini sangat banyak sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menahan agar ghanimah itu ditaruh di Ji'ranah hingga kemudian Nabi kembali dari perang Taif. Nanti perang Taif kita bahas di pertemuan berikut. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang mati syahid dari kaum muslimin ini jumlahnya ada 4 orang. Ya, Ibnu Ishaq itu memang menyebutkan beberapa sahabat yang terluka. Yang terluka itu Abu Bakar terluka, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abi Aufa dan Khalid bin Walid semuanya terluka pada saat itu. Ya, ini dalam Sahih Al-Bukhari ya disebutkan. Nah, maka kemudian kerugian dari kaum muslimin ini muncul ya ini disebabkan pada serangan awal tadi. Ya, ketika mereka terpukul mundur, dihujani dengan anak panah pada saat itu, ya. Nah, nanti yang kedua lebih dahsyat lagi, tetapi nasib yang lebih buruk justru menimpa Hawazin dan Thaqif pada saat itu, ya. Nah, kaum muslimin pada saat itu mereka sembuh dari lukanya karena lukanya tidak terlalu parah, ya. Maka kemudian orang-orang yang kalah di Hunain ini akhirnya digiring di tempat yang cukup jauh. Ini kan berarti walaupun mereka terluka, mereka bisa menggiring tawanan dengan jarak yang begitu jauh, berarti kan tidak terlalu parah lah lukanya pada saat itu ya. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, kabilah Hawazin dalam perang Hunain mengalami kekalahan. Mereka lari sampai kemudian di pegunungan. Ya, mereka lari ke lembah-lembah. Malik bin Auf An-Nasri dia bersembunyi di benteng Taif. Ya, anggota pasukannya itu berkumpul di daerah namanya Autas, sebuah lembah antara Taif dan Hunain, teman-teman sekalian. Maka kemudian pasukan kaum muslimin yang berkuda itu mengejar mereka, ya. Kemudian Abu Amir Al-Asy'ari itu memerangi mereka di Autas,
maka terbunuhlah Duraid bin Asimmah pada saat itu. Ya, bahwasanya dia ini kemudian terbunuh di Autas. Ya. Sementara Abu Amir itu terkena anak panah dan kemudian beliau mati syahid pada saat itu. Ya, dan digantikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, maka Abu Musa al-Asy'ari juga kemudian menerima wasiat dari Abu Amir, ya, bahwa tolong sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan baginya, dimintakan ampun dosa-dosanya. Allahu Akbar. Kalau kita memohon ampun, meminta doa dari seseorang, memintakan ampun atas dosa-dosa kita, ya wajar ya. Tapi ketika yang diminta adalah baginda Nabi SAW, ini kenikmatannya luar biasa. Yaitu wasiatnya, sampaikan kepada Rasul untuk mendoakan dengan doa semoga Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari pada saat itu. Ya, maka kemudian teman-teman sekalian, nanti yang luar biasa di sini adalah Ba'dul Hunain, ya, setelah perang Hunain, tatalaqa ba'dul ansar, ya, sebagian ansar ini berkumpul, ya. Sebagian berkata kepada yang lain, Rasul meninggalkan kita, katanya, ya. Pada saat itu Nabi ini membagikan ghanimah yang lebih banyak kepada di antaranya at-tulaqa tadi, yang pertama mereka baru masuk Islam dari Fathu Makkah kemudian ikut perang. Kemudian mereka mengatakan, padahal kita ini berjuang di perang Hunain tadi, ya, menghadapi Hawazin dengan Thaqif dalam peperangan yang luar biasa, walam taqturu dima'ihim min suyufina, bahkan darah mereka belum lagi kering dari pedang kita, tapi Rasul meninggalkan kita, katanya. Rasul memberikan ghanimah yang lebih banyak kepada musyrikin Quraisy, mohon maaf, bukan musyrikin, mereka sudah masuk Islam, ya. Lebih banyak, ya, kepada yang mu'allaf baru ini. Akhirnya bahasa ini sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi mendatangi kemahnya kaum Ansar pada saat itu. Nabi bilang, Nabi sudah mendengar apa yang mereka katakan, ya. Kata Nabi, bukankah dulu kalian itu kaum yang terpecah belah? Kemudian kami datang, maka Allah menjadikan kalian kaum yang bersatu. Bukankah dulu kalian ini adalah kaum yang miskin, kemudian kami datang dan Allah yang kemudian menjadikan kalian kaum yang berkecukupan. Itu Ansar semuanya diam, nggak ada yang berani angkat kepalanya. Naam ya Rasul, betul ya Rasul, nggak ada yang berani jawab, ya. Padahal Rasul bilang, kalau kalian mau, sebenarnya kalian kaum Ansar ini bisa saja mengatakan, membalas statement ini dengan cara, dulu kalian kaum muslimin hijrah dari Makkah terusir, kami yang kemudian menerima kalian. Dulu kalian didustakan, kami yang kemudian membenarkan. Ya ma'asyiral ansar, kata Nabi, bilang, kalau kalian bilang itu, semua orang akan membenarkan kalian. Kalau kalian menjawab dengan jawaban seperti ini, ya, itu nggak ada satupun yang mengangkat kepalanya. Nabi bilang, mereka pulang ke rumah-rumah mereka membawa hewan ternak untuk kemudian allafa qulubuhum, untuk melembutkan hati mereka. Kalian pulang bersama diriku ke Madinah, mereka pulang bersama hewan ternak, ghanimah, kalian pulang bersama diriku. Masya Allah. Itu semua kaum Ansar mendengar jawaban ini nangis semuanya, ya. Bahkan beliau mewasiatkan, bersabarlah kalian, ya, hatta talqauna fil haud, sampai suatu saat kita ketemu di telagaku nanti di syurga. Ya, beliau tuh sangat mencintai kaum Ansar, ya. Beliau katakan, Ansar ini adalah orang yang mendampingi beliau,
Ya, maka dari sini kemudian mereka kembali berbahagia karena mereka tahu yang lain bawa pulang ghanimah, kita bawa pulang Nabi Muhammad, lebih mana yang lebih mulia? Ya. Ini menggambarkan betapa kemudian kaum Ansar ini luar biasa, ya. Mereka setia di dalam setiap hal, ya, baiat Ridwan, ya, perang Hunain. Pada akhirnya Nabi memenuhi perkataannya, beliau tetap kembali ke Madinah. Tidak menetap di Makkah, tapi kembali ke Madinah bersama kaum muslimin. Naam, jadi kita akan melanjutkan lagi minggu depan untuk membahas tentang perang Taif. Ya, seperti itu. Semoga kita mendapatkan keteguhan hati, ya, untuk terus istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, dan semoga Allah menurunkan hidayah kepada kita sehingga bisa melaksanakan ketaatan ini sampai kemudian jatah usia kita ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.